Sekarang bisa nggak semua narik napas panjang? Tarik dari hidung, buang dari mulut. Pendek ke napasnya. Dikasih obat-obat alergi yang kortikosteroid. Nah ini nih obat yang paling enak. Dulu disebutnya nih obat dewa. Kalau kita minum obat kortikosteroid itu yang namanya nggak enak badan, yang namanya sesak napas, yang namanya gatal-gatal, semua hilang. Tapi ternyata itu yang berbahaya. Ini kadang-kadang jadi olok-olokan ya. Ada orang batuk, ah lu mah TBC kayaknya gitu ya. TBC ini masih menjadi momok di masyarakat kita. Banyak sekali pasien-pasien yang tidak mengakui kalau dia itu TBC, malu. Padahal Indonesia dulu ranking 4 sedunia. Sekarang naik jadi ranking 3 sedunia. Nah sekarang kita naik ke paru, ini juga sama. Pernah lihat paru-paru? Nah kayak gini, kita paru-parunya ada berapa? 2, kiri dan kanan. Ya di sebelah kanan itu ada 3 lobus, di sebelah kiri ada 3 lobus. Apa sih penyakit paru-paru? Kadang-kadang kita tuh suka lengah ya, kan perempuan nggak merokok ya. Biasanya yang sakit paru-paru itu mah bapak-bapak yang suka merokok. Padahal ada juga yang bilang kalau ternyata yang banyak sakit paru-paru itu adalah perempuan. Makanya dibahas nih. Nah ini saya akan bahas 2 nih di sini. Yang paling banyak. Apa sih gejalanya sakit paru? Gangguan pernapasan, sesak napas, nafasnya pendek, tersenggal-senggal. Sekarang bisa nggak semua narik napas panjang? Tarik dari hidung, buang dari mulut. Pendek ke napasnya. Kemudian megap-megap, sesak gitu ya. Ada juga batuk nih. Musim kemarau kayak sekarang pasti di lapangan banyak yang mengeluh batuk. Batuknya nggak sembuh-sembuh, udah minum obat, udah berobat masih aja batuk. Kemudian kadang-kadang disertai dahak atau darah. Nah ada rasa nyeri. Pada saat tarik napas sakit, pada saat buang napas kadang-kadang sakit. Tentu saja kalau kita napasnya berkurang gampang capek. Lanjut. Nah, sekarang kita ngebahas tentang penyakit asma. Ada di sini yang punya sakit asma? Ada 1, 2. Asma ini paling banyak biasanya di luaran sana. Adalah penyakit yang menyerang saluran nafas yang gejala utamanya adalah sesak nafas. Bisa datang sekali-sekali, bisa juga terus-menerus. Tapi biasanya asma ini ada waktunya. Sesak napasnya nggak sepanjang hari. Biasanya karena dia menghirup sesuatu yang bikin dia alergi. Karena asma ini adalah salah satu tipe dari penyakit alergi. Bisa karena asap rokok, bisa karena debu. Debu yang paling berbahaya debu apa? Debu rumah. Karena di dalam debu rumah tuh ada kutu kecil yang gak kelihatan sama mata. Yang kalau masuk ke saluran napas orang yang asma bikin dia alergi. Saluran napasnya nutup, gak mau ngebuka. Kemudian jamur. Jamur juga kadang-kadang udah minum antibiotik, udah minum apa gak sembuh-sembuh. Ternyata penyebab alerginya adalah jamur. Kemudian pada saat dia terserang asma otomatis saluran napasnya kan menyempit ya. Karena itu makanya udara yang masuk keluar juga sedikit. Maka dia terasa sesak dan ada khas yang namanya wheezing atau mengi. Ya yang punya asma tuh khas banget tuh. Bengek katanya ya. Gara-gara dekat-dekat sama kucing katanya ya. Jadi bunyinya ngik, 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 ngik. Ciri-cirinya nafasnya pendek, dadanya sesak. Nah dibanding laki-laki ternyata wanita itu lebih beresiko terkena asma. Bagaimana pengobatannya? Tentu saja dikasih obat-obat yang melebarkan saluran nafas. Dikasih obat-obat alergi yang kortikosteroid. Nah ini nih obat yang paling enak. Dulu disebutnya nih obat dewa. Kalau kita minum obat kortikosteroid itu yang namanya nggak enak badan, yang namanya sesak napas, yang namanya gatal-gatal, semua hilang. Tapi ternyata itu yang berbahaya. Ya ada juga yang antihistamin biasanya untuk yang bersin-bersin, gatal-gatal hidung ya. Tapi hati-hati ini ada efek sampingnya. Kalau orang minum terus obat asma yang melebarkan pembuluh darah, otomatis pembuluh darahnya itu cenderung melebar. Nanti lama-lama jantung akan terpengaruh. Kemudian kalau dia minum kortikosteroid, banyak sekali obat-obat kortikosteroid yang kita kenal. Misalnya Molacort, Dexamethasone, Prednison, Metilprednisolon, Carbidu, Harsen. Familiar nggak ibu-ibu sama obat-obatan itu? Di apotek tuh dijual bebas buat gatal-gatal, CTM, Cetrizin. Ya yang seperti itu hati-hati. Karena tadi kita udah belajar obat-obatan kimia itu pasti merusak hati-hati efek samping obat. Maka lebih baik untuk mencegah asma dan mengobatinya kita minum. Iya, terbukti anak saya Arjuna itu dia asma. Asmanya karena apa? Karena turunan dari neneknya, dari kakek neneknya kiri dan kanan, dari saya dan suami itu ada genetik alerginya.
Tercetusnya gara-gara apa? Gara-gara minum susu formula. 2 tahun disusuin aman. Begitu udah usia 2 tahun lebih ngeliat anak orang pada minum susu sapi ya. Susu formula, kayaknya kok saya tega banget anak gak dikasih minum susu formula. Coba-coba dikasih susu formula jadi asmanya. Bagaimana ngobatinnya? 60 tetes Melia propolis selama 6 bulan. 1 hari 60 tetes. Alhamdulillah sekarang mau makan apa aja, udara kayak gimana aja nggak pernah mengi lagi. Lanjut, nah yang kedua penyakit paru-paru apa yang sering? TBC. Ini kadang-kadang jadi olok-olokan ya, ada orang batuk, lu mah TBC kayaknya gitu ya. TBC ini masih menjadi momok di masyarakat kita. Banyak sekali pasien-pasien yang tidak mengakui kalau dia itu TBC, malu. Padahal Indonesia dulu ranking 4 sedunia, sekarang naik jadi ranking 3 sedunia. Begitu banyak penderita TBC yang ada di luar sana. Dan itu menjadi concern daripada WHO. Sampai WHO itu menaruh obat TBC di puskesmas dengan metode DOTS itu gratis. Ini disebarkan juga ilmunya ya. Jadi kalau mau berobat TBC paling enak tuh berobatnya di puskesmas karena obatnya lengkap dan murah. Kenapa dikasih murah? Karena mengobati TBC ini sangat susah. TBC itu juga adalah penyakit yang paling tua di dunia. Ditemukan di tulang-tulang mumi-mumi Fir'aun tuh ternyata ada yang meninggalnya karena penyakit TBC. Masih menjadi momok. Penyebabnya apa sih? Penyebabnya tuh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ada di tanah. Nah loh, ada di tanah. Ya biasanya batuknya khas gitu. Enggak ya, gitu jarang. Terus aja gitu ya. Terus batuknya itu ada dahaknya lebih dari 3 minggu. Lama-lama si dahaknya bisa hijau kental, kadang-kadang bercampur darah kayak di film-film tuh. Begitu ini ada darahnya gitu ya. Tapi nggak ada dahaknya, berarti bukan TBC. Kemudian celakanya lagi, paru-paru adalah organ yang paling disukai sama kuman TBC karena kaya oksigen. Tapi dia juga bisa menyebar ke tempat yang lain. Pada anak-anak biasanya di kelenjar, bisa juga di tulang belakang, bisa di usus, bisa di seluruh tubuh dan yang paling bahaya adalah di tulang. TBC tulang. Kuman TBC ini dia akan mengubah apa saja yang dia temui menjadi seperti keju. Tahu keju? Warnanya jadi kuning. Makanya kalau dahak pas berdahak, dahaknya kuning kehijauan. Paru-paru kita dimakan sama kuman TBC, dimakan lah istilahnya ya. Si paru-paru yang segar sehat itu akan berubah menjadi kuning seperti keju. Dan itu yang dikeluarkan oleh tubuh. Jadi paru-parunya bolong nggak? Bolong. Kalau bolongnya tambah lama tambah dalam, kena ke pembuluh darah, disitulah baru batuknya akan berdarah. Ya, nah nularnya aduh gampang banget. Kenapa sih kita jadi ranking 3 sedunia? Karena paling gampang menularkan kuman TBC. Tinggal ngomong, begitu kita bicara, percikan ludah nih kalau bicara di sini. Tapi kalau saya mah nyemprot-nyemprot nggak bang ngomongnya? Enggak ya. Kalau orang yang TBC dia ngomong, kumannya 10.000 keluar, 10.000 keluar. Terhirup sama kita pasti ketularan. Ya, apalagi kalau yang batuknya nggak tuh bersin, apalagi bersin tuh kecepatannya 60 km per jam, bayangkan ya. Dengan sekian juta kuman TBC. Makanya pasti nih kita semua nih di sini, kalau diperiksa pasti sudah punya kuman TBC di badan. Tinggal nunggu pencetus, putus cinta, jatuh miskin ya, patah hati, sedih daya tahan tubuh turun, jadilah kuman TBC-nya. Makanya minum propolis biang. Nah kalau sekarang orang yang banyak HIV ya, banyak HIV AIDS pasti daya tahan tubuhnya rendah, si kuman TBC-nya pasti akan merajalela. Lanjut, biasanya kalau kita berobat ke dokter disuruh apa? Ronsen. Kalau anak-anak disuruh tes mantuk, nanti karena akan kelihatan gejala yang khas sekali untuk kuman TBC ini. Paru-parunya kelihatan putih-putih gitu ya, itu yang tadi perkejuan itu. Nah gejalanya, batuk yang berlangsung lama, dahaknya hijau kental kadang-kadang bercampur darah merah segar berbusa. Karena darah yang keluar dari mulut itu harus bisa dibedakan. Kalau dia dari lambung pasti dia warnanya akan sedikit kecoklatan, hitam karena tercampur dengan asam lambung. Kalau untuk yang TBC biasa darahnya merah segar. Ya, kemudian badannya lemes, terus ada juga yang berat badannya turun, alhamdulillah. Saya sampai sekarang berat badan saya naik terus ya. Kemudian gak nafsu makan, alhamdulillah ya. Ini bau-baunya aja udah wangi-wangi begini ya. Nyeri
dada. Kemudian, nah ini berkeringat pada malam hari tanpa melakukan aktivitas tertentu. Hati-hati nih, ini kadang-kadang rancu nih. Saya keringetan dok di malam hari, habis apa olahraga malam-malam ya wajar kalau keringetan malam hari ya. Nah pengobatan TBC seperti tadi, Badan Kesehatan Dunia sampai naruh tuh obat di puskesmas gratis karena berobatnya harus minimal 6 bulan. Bayangin minum obat selama 6 bulan di mana obat-obatannya itu adalah obat-obatan yang ini namanya isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol. Ini semua merusak hati dan ginjal. Tapi tidak bisa tidak karena yang dianggap oleh dokter-dokter yang ahli-ahli itu kuman TBC cuma bisa matinya sama obat ini. Gak bisa sama obat antibiotik yang lain. Tapi ini merusak hati dan ginjal. Bayangin minum obat yang merusak hati dan ginjal dengan terpaksa selama 6 bulan. Makanya kalau kita punya anak, punya saudara yang terpaksa harus minum ini, dampingi dengan ini. Tepuk tangan dulu ah. Ya luar biasa banget loh.